Ya guys, pada video kali ini kita akan update kembali pergerakan Bitcoin yang semalam sempat terkoreksi ke level support karena memang ada anjing. Bangsat emang nih Wells ya, luar biasa. Buat yang penasaran bagaimana kelanjutannya, kita akan cek di chart setelah ini. Stay tune. Hey guys, what's going on? Welcome back to Crypto Hell. Selamat datang semuanya di Crypto Hell. Masih kembali lagi dengan gua Faik Muhammad. Apa kabar semuanya? Semoga kalian baik-baik aja. Nah, hari ini hari Jumat. Untuk teman-teman yang muslim, semoga tadi Jumatan ya guys. Gua masih pakai batik coy. Ini gua habis balik dari masjid langsung bikin konten. Karena gua harus buru-buru update. Potensinya sekarang itu masih sangat-sangat volatile. So, teman-teman harus segera mendapatkan up to date. Nah, di sini semalam itu terjadi flash dump ya di sekitar jam setengah 2 atau jam satuan gitu. Di sini kalau teman-teman melihat adanya taker sell volume sama taker buy volume yang spiking itu dengan waktu yang bersamaan. Nah, kita melihat strategi ini yang dilakukan seperti ETF Wells pada beberapa waktu lalu di Binance US yang menyebabkan flash crash sampai ke 8 ribuan. Nah, di sini strategi yang Wells lakukan pun sama untuk taking entry long buy positions itu di angka paling rendah. Maka dari itu terjadi flash dump seperti ini. Nah, kalau teman-teman lihat di sini BTC All Exchanges Taker Sell Volume dan juga ada All Exchanges Long Liquidations ya. Nah, teman-teman lihat terlebih dahulu di sini ada matrix yang dia spiking. Nah, sekitar kurang lebih 400 million dollar Bitcoin terjual dengan taker sell order yang menyebabkan penurunan pada time frame kecil. Terus kalau kita lihat berdasarkan all exchanges long liquidations, kita melihat bahwa memang ada spiking di sini ya. Cuma ternyata tingkat likuidasinya juga nggak terlalu parah. Nggak seperti yang kita lihat di sini, mungkinnya di sini dia spiking. Di saat harga menurun, maka dari itu long positions banyak terlikuidasi di sini. Kalau untuk hari ini kita melihat all exchanges inflow address count bahwa matriksnya itu meningkat. Nah, ini adalah pergerakan transfer stablecoin dari wallet to exchanger. Jadi pertanyaannya adalah akan dipergunakan untuk apakah stablecoin ini? Bisa saja USDT, bisa aja USDC, bisa saja DAI dan juga apalagi tuh Euro. Kalau Euro tuh apa? Eur, itulah pokoknya ya. Nah, kita belum tahu ini akan dipergunakan untuk apa, cuma mudah-mudahan dibelikan untuk altcoin atau juga bisa Bitcoin yang dibelikan. Jadi kalau stablecoin tersebut dibelikan salah satu koin seperti BTC, altcoin, semoga pada level support saat ini itu bisa terjadi kebalikan. Nah, seperti yang sudah kita analisakan kemarin, kita sudah memasuki ke fase third quarter ya, tanggal 28 Oktober 2021 8:05 PM. Terjadi koreksi memang kemarin ya, beberapa waktu lalu sih sebenarnya, ini kan deadline, tapi at least kita itu sudah memasuki fase third quarter, tinggal kita masuk ke fase new moon tinggal 4, 5 dan 6. Ekspektasinya adalah pada level saat ini BTC itu terkonsolidasi dan tidak terkoreksi kembali karena mayoritasnya new moon itu ada dua pilihan, bisa terkoreksi atau terkonsolidasi. Seperti kita contoh lihat di sini. Di sini ada konsolidasi atau koreksi pada time frame kecil, tapi at least kalau kita lihat pada time frame besar ini terkonsolidasi. Jadi harapannya pada level saat ini terkonsolidasi. Yang kita tunggu itu first quarter tanggal 11 dan juga full moon tanggal 19. Ada satu strategi lagi nanti yang gue akan share apakah pada hari ini dan jam ini kita bisa buy. Karena memang ini adalah penentuan untuk BTC bisa recover dan retestnya berhasil pada level support ini ya, agar terkonfirmasi BTC itu kembali lagi bullish. Nah, untuk daily time frame sendiri kita masih punya level support Fibonacci 236 di harga 57900. Dan juga didukung dengan level support IMA 50 itu di harga 57.400. Maka dari itu semalam di saat flash dump, nah tertahannya itu pada level tersebut. Di sini dia. Dan semalam pun kan kita sudah menganalisakan ya potensinya apakah ke satu atau kedua. Teman-teman banyak juga yang memilih dua ya.
Dan alhamdulillah berarti harapan teman-teman itu sudah terrealisasi mencapai ke level supportnya. Nah sekarang kan ini ngegantung di atas ini ya, time frame kecil. Untuk saat ini gue masih belum melihat ada tanda-tanda meneruskan trennya. Tapi kalau kita lihat pada time frame 4H, sebenarnya ini masih bagus aja. Nggak ada sinyal dari hidden bearish divergence. Nah, berarti kalau untuk time frame 4H ini masih aman. Nah, kita akan concern berdasarkan time frame kecil, yang dimana kalau kita lihat time frame 1 jam, di sini kan ada medium bearish divergence. Tinggal kita lihat aja MACD-nya ini dead cross. Nah, di sini kan sudah ada potensi dia dead cross ya. Terus kita lihat histogram positifnya juga sudah mulai mengecil, maka kita akan melihat potensi penurunan. Nah, di sini gue sudah memprediksikan potensi penurunan itu ke angka berapa berdasarkan bearish pennant. Berhubung kita melihat pada time frame 15 menit, di sini dia sudah breakdown dari level support trend line-nya atau bearish pennant-nya, maka kita akan melihat potensi penurunan itu ke harga 57.900. Tarik dari mana? Tarik dari sini sampai ke sini, pindahin ke sini. Nah, ini adalah ilustrasi gampangnya. Berhubung kita punya Fibonacci 0618, kita tarik dari sini sampai ke atas sini, lalu kita punya Fibonacci 0618 di harga 59.800 dan juga exponential moving average 100 di harga yang sama 59.900-an. Kalau 0618 59.800. Jadi teman-teman lihatlah IMA 100 sebagai level support terdekat untuk dijadikan sebuah acuan jika memang BTC broke down dari Fibonacci 0618, maka penurunannya ke angka 57.900. Gua masih ada satu skenario bearish. Ini adalah skenario kedua, gua harap tidak terjadi. Gua akan keluarin nanti di saat memang ada konfirmasinya. Kalau sekarang belum. Kalau sekarang kita masih berfokus kepada si ini dia falling wedge-nya. So, gunakan kesempatannya teman-teman. Kalau teman-teman yakin pada Fibonacci 0,6 itu bisa menahan harga agar tidak kembali lagi menurun, gunakan kesempatannya untuk entry, mau itu swing atau scalping. Kalau teman-teman memang ragu, ya udah di scalping aja, tinggal melihat potensinya bagaimana. Ya kalau untuk saat ini sebenarnya sih koreksi time frame kecil ya, karena kalau kita ukur pun sebenarnya BTC ini kan masih bermain di sebuah kandang babi gitu ya. Di sini teman-teman mau menggambarkan sebuah bearish flag juga sebenarnya nggak jadi masalah gitu. Tapi kalau untuk bearish flag-nya sendiri, potensi penurunannya berapa kita akan ukur kembali nanti di saat ada konfirmasinya. Kalau sekarang belum ada. At least kita melihat bahwa sekarang itu masih key levelnya adalah Fibonacci 236, 57900 dan juga IMA 50 tadi daily time frame ya guys. Yang kita harapkan BTC saat ini sih breakout dari level resisten ya guys di harga 61.500-an, karena di sini ada garis trend line. Terus kalau kita tarik sebuah Fibonacci dari atas ke sini ke bawah, maka di situ pun ada Fibonacci 0,5 dan 0618. At least apabila pada level saat ini BTC itu breakout dari level resistance-nya, maka kita akan taking long buy positions itu around 63 ribuan 100, 63 ribuan 200. Karena potensinya itu bullish guys kalau dia breakout dari level resisten Fibonacci 0618. Di sini ya barusan kita tarik si tanda panahnya, lalu kita taruh pertama, ini target price pertama, lalu kita taruh seperti ini juga, jadi target price kedua. Berarti target price kedua itu 68.800. Ekspektasi gua masih ke 87.500, 87.700 di bulan November depan. Nah sekarang kita lihat Bitcoin dominance dulu ya. Bitcoin dominance ini kan terjadi koreksi pada time frame kecilnya. Nah masih berkutat-kutit pada level ini aja, nggak jauh-jauh 44,39%. Maka dari itu mayoritas altcoin banyak yang naik. Kalau untuk saat ini hidden bear-nya itu masih mendominasi. Nah maka dari itu kita melihat penurunan di sini. So, gua berharap ekspektasi gua itu bisa broke down dari level support 44% ya, agar kita akan melihat bulan November depan itu masuk ke alt season. Dan kalau kita lihat Ethereum sempat all time high di harga $4.400. Nah, berarti sesuai ekspektasi kita bahwa betul ini adalah level support dari Ethereum sendiri.
Dan sekarang memang betul juga sedang berada pada fase retesting. Buat teman-teman yang menyimak kemarin, Ethereum sesuaikan entry point teman-teman berdasarkan Golden Cross MACD time frame 4H. So, teman-teman at least kalau scalping udah cuan, jadi tinggal di maintain aja stop lossnya. Kalau sekarang potensinya bagaimana? Potensinya masih mengikuti BTC, jadi masih ada potensi Ethereum itu terkoreksi atau terkonsolidasi pada level saat ini. Karena kalau kita lihat menggunakan time frame kecil atau time frame 4 jam, kita ke time frame 1 jam aja ya. Ethereum itu dia terkoreksi tepat berada pada level support broadening wedge-nya, yang dimana sebenarnya ini adalah entry point yang paling cocok untuk broadening wedge. Atau kalau teman-teman melihat ini sebuah bank, ini ascending triangle ya, nggak jadi masalah ascending triangle. At least kita sudah melihat bahwa di sini Ethereum itu sedang retesting pada level supportnya. Nah, teman-teman acuannya adalah time frame 15 menit. Harusnya teman-teman pasang jaring ya di 4.300-an, tapi berhubung kita baru analisakan sekarang, kita akan lihat potensinya apakah teman-teman bisa masuk atau tidak. Nah, di sini kita time frame 15 melihat adanya sebuah indikasi hidden bullish divergence. Maka dari itu betul ini adalah fase retesting. Tinggal teman-teman menyesuaikan pada time frame 15 menit MACD ini golden cross agar terkonfirmasi bahwa pada level saat ini MACD time frame 15 memberikan sinyal hidden bullish divergence. Nah, potensi kenaikannya ke berapa? Kita akan kembali ke time frame 1 jam terlebih dahulu, lalu kita ukur berdasarkan pola. Nah, kita anggap ini sebuah tiang, atau kita anggap ini lebar polanya lah, nggak jadi masalah. Kalau tiang kan berarti taruhnya di bawah sini. Kalau lebar pola mungkin dari sini ya guys ya, karena ini volatil banget, jadi nggak kelihatan harus dari mana yang ditariknya. Cuma kalau dari sini pun basically ini aja lah, gitu, yang pasti-pasti aja. Karena di sini ada swing low-nya. Nah, lalu kita pindahkan, kita taruh di Sindang Sari coy. Berarti potensi kenaikan ke harga 4.730-an. Atau teman-teman boleh tarik Fibonacci dari swing high-nya di sini. Lalu kita cari swing low-nya harga terendah di mana. Berhubung di sini ada spike atau shadow, maka kita taruh di situ. Lalu kita keluarkan Fibonacci eksternal kita. Kita cari Fibonacci 1618. Nah, kalau kita panjangin berarti kita mendapatkan Fibonacci 1618 as a resistance level atau target price berikutnya. Jadi, teman-teman gunakanlah double line breakout kalau teman-teman mau entry ya, setidaknya seperti ini. Berarti entry teman-teman 4.410-an. Mudah-mudahan Bitcoin tidak terkoreksi agar Ethereum itu bisa ke harga 4743 berdasarkan analisa kita. Kalau ada apa-apa ntar gue akan update alertnya di grup Telegram. So ya, thank you very much buat teman-teman yang sudah menonton video ini. Semoga analisa ini membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Jika terjadi kesalahan mohon dimaafkan. Untuk teman-teman yang baru bergabung di grup Telegram dan juga baru subscribe, selamat datang. Jangan lupa untuk kasih like video ini. Semoga di video ini gue bisa mencapai 100 lebih ya like-nya. Dan untuk teman-teman yang belum bergabung di grup Telegram, linknya di deskripsi, tinggal diklik aja link ID-nya, ikutin step by step-nya. Video kali ini cukup sampai di sini. Gue Fai Muhammad, kalian jangan sakit-sakit, saya terus karena saya mahal. I'll see you guys on the next video. Peace out.